Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Akila Saharani. Aku berasal dari program studi ilmu komunikasi dari Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Hari ini, aku ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan hidupku. Aku tinggal di sebuah desa kecil di suatu kota, yaitu kota Pemalang. Dari dulu, aku tidak diperbolehkan untuk bersekolah yang jaraknya jauh dari rumah oleh kedua orang tuaku. Bukan karena apa-apa, tapi karena keluargaku mempunyai yayasan pendidikan. Bapakku bilang, kita punya yayasan sendiri, kenapa harus sekolah di luar? Waktu itu, setelah lulus dari MI dengan nilai yang memuaskan, aku ingin melanjutkan ke SMP favorit di daerahku. Aku meminta izin ke bapakku dengan bilang, aku hanya ingin mencobanya pak. Kalau misalnya aku nggak lolos, ya udah nggak apa-apa. Aku mau lanjut di MTS yayasan. Aku optimis bilang seperti itu karena aku yakin aku bisa lolos di SMP tersebut dengan nilaiku yang cukup tinggi. Tapi bapakku tidak memberikanku izin dan aku tetap disuruh untuk sekolah di MTS yayasan. Tapi aku menerimanya. Aku lanjut sekolah di MTS yayasan. Aku mencoba untuk merelakan SMP favorit yang menjadi impianku sejak dulu. Tapi nggak apa-apa. Salah satu perkataan yang menjadi motivasiku dan menjadikanku semangat adalah berlian akan tetap bersinar dimanapun dia berada. Kalau tempatnya bagus tapi kita tidak berkualitas, itu sama seperti tidak ada artinya. Berbeda dengan jika kita berkualitas, dimanapun kita berada, kita akan terlihat. Aku di MTS aktif di ekstrakurikuler pramuka dan OSIS. Setelah lulus dari MTS, aku lanjut ke MA, masih di yayasan yang sama. Tapi pada saat itu, proses pembelajaran dilakukan secara daring karena corona. Tapi menariknya, bapakku menawarkanku untuk pergi ke Pare belajar bahasa Inggris. Tawaran yang menarik dan aku menerimanya. Bapak bilang, daripada belajar di rumah gak ngapa-ngapain, mending kamu ke Pare buat belajar bahasa Inggris. Setelah meminta persetujuan dari pihak sekolah dan pihak sekolah menyetujuinya, aku berangkat ke Pare. Aku ke Pare belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Selama 3 bulan, aku mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari yang awalnya aku tidak mempunyai basic bahasa Inggris, menjadi aku yang bisa ngomong bahasa Inggris dan mengerti bahasa Inggris. 3 bulan di Pare terlewatkan dengan begitu menyenangkan. Aku mendapatkan banyak pengalaman dan banyak teman. Setelah pulang dari Pare, aku kembali bersekolah dan fokus untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku mengikuti jalur seleksi SNBP, yaitu jalur prestasi, karena aku masuk ke dalam siswa eligible. Tapi aku tidak lolos pada jalur itu. Aku tidak menyerah pada SNBP. Aku berusaha lebih keras lagi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur UTBK. Aku belajar sungguh-sungguh. Aku mengikuti bimbel UTBK. Aku mengerjakan latihan soal UTBK setiap hari. Tapi aku tetap tidak lolos pada jalur UTBK. Aku putus asa saat itu. Aku kecewa, aku marah ke diri aku, dan aku sedih. Tapi aku tidak ingin menyerah pada UTBK. Aku mencoba untuk masuk PTN lewat jalur mandiri. Tapi tetap saja aku tidak lolos. Aku mencoba semua jalur masuk perguruan tinggi negeri. Tapi qadarullah, perguruan tinggi negeri memang belum menjadi rezekiku. Sedih, itu pasti. Tapi aku percaya, sukses gak harus lewat PTN. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, aku langsung mencari perguruan tinggi swasta. Karena pada saat itu, kedua orang tuaku tidak mengizinkanku untuk gap year. Bapak dan ibu bilang, gak apa-apa sekolah di mana aja. Gak harus negeri kok, swasta juga gak apa-apa. And ya, sekarang aku di Universitas Ahmad Dahlan. Aku bangga menjadi bagian dari Dahlan Muda. Dan aku percaya, di UAD, aku dapat mengembangkan diriku dan mendapatkan teman yang lebih banyak serta pengalaman yang lebih banyak.
Mungkin itu saja cerita dari perjalanan hidupku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.